Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wal tazam bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidata asasan li fikratihi wal ahkama syari'ata li a'malihi wa masdaran li ahkam wa ba'du. Sobat sowan yang dirahmati Allah dimanapun berada, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan berbagai macam kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih berpuasa di bulan Ramadan, yaitu 10 hari. Salawat dan salam semoga kita tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku pemimpin para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Begitu pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang menyerukan dakwah dan selalu mengikuti metode serta langkah beliau yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar pemikirannya dan hukum syarak sebagai tolak ukur amal perbuatannya sekaligus sebagai sumber hukum. Sobat sowan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Salah satu bukti keistimewaannya adalah meningkatnya semangat keberagamaan kaum muslimin. Coba kita lihat, banyak masjid-masjid yang tadinya kosong mendadak menjadi penuh. Bukan hanya penuh dengan jamaah, tapi juga penuh dengan aktivitas. Di tengah-tengah membuncahnya semangat kaum muslimin untuk beribadah, sangat relevan jika bulan Ramadan ini dijadikan momentum berdakwah di jalan Allah, karena bulan Ramadan bisa disebut juga dengan syahrul dakwah. Selain itu, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan adalah kitab dakwah, dan isi dari Al-Quran adalah seruan-seruan ke Allah kepada hamba-hambanya untuk menjalani sesuai dengan yang Allah inginkan. Dakwah di bulan Ramadan insya Allah akan lebih berpengaruh dibanding dengan dakwah di bulan-bulan yang lain. Karena itu, sudah sejajarnya Ramadan ini kita jadikan sebagai wahana, sebagai mencapai kemuliaan, wahana berdakwah di jalan Allah. Jika kita bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan dengan tarawih dan tadarus yang merupakan ibadah sunnah, kenapa kita enggan mengisi Ramadan dengan amalan yang wajib seperti berdakwah di jalan Allah? Bukankah orang yang berdakwah telah dimuliakan oleh Allah sebagai orang yang paling baik? Tidak ada perkataan yang paling baik selain perkataan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Dalam kitab Ad-Da'wah ilal Islam karangan Syekh Ahmad Mahmud menjelaskan tentang urgensi dakwah dalam kehidupan kaum muslimin. Tidak akan bisa tergambar eksistensi Islam yang berpengaruh tanpa dakwah. Tidak akan tergambar kesucian Islam pada jiwa kaum muslimin tanpa dakwah yang mensucikannya dari berbagai kotoran, kekufuran, dan penyimpangan. Tidak akan tergambar tegaknya Islam tanpa dakwah yang akan menegakkannya. Tidak akan terbayang penyebaran Islam tanpa dakwah.
Tanpa dakwah, agama ini tidak akan kuat dan tidak akan tersebar. Dengan dakwah, Islam akan kembali jaya dan kuat sebagaimana yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan dakwah, Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, hari ini kita sangat membutuhkan dakwah Islam. Sahabat sowan yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kita bukan hanya kita jadikan sebagai wahana menempat diri dengan ibadah sunnah atau ibadah wajib yang bersifat ritual semata, melainkan akan kita jadikan bulan yang mulia ini sebagai momentum untuk meraih kemuliaan di sisi Allah setinggi-tingginya, yaitu dengan menunaikan kewajiban. Karena tidak ibadah yang lebih utama daripada ibadah yang wajib. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaraqtu 'alaihi." Tidaklah hambaku beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah yang telah aku wajibkan. Salah satu kewajiban yang sangat ditinggalkan oleh kaum muslimin, padahal sangat dibutuhkan, adalah dakwah Islam. Tanpa dakwah, bahtera kehidupan kaum muslimin akan tenggelam, sebagaimana tentang perumpamaan orang yang berdakwah. Hadis riwayat Bukhari, "Masalul qa'im ala hududillahi wal waqi fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذي من فوقنا فإيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم najau wa najau jami'a. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, "Andai saja kami lubangi kapal pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas, padahal mereka tidak menghendaki, akan binasalah seluruhnya. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya." Sobat sowan yang dirahmati Allah, dakwah yang kini dibutuhkan oleh kaum muslimin bukan sekedar seruan-seruan mengajak berbuat baik, bukan sekedar seruan untuk memperbaiki akhlak dan membersihkan hati, bukan sekedar seruan untuk meningkatkan ibadah ritual kita, melainkan seruan menuju ke arah perubahan, seruan menuju kepada penyelesaian problematika umat. Problematika umat tidak bisa diselesaikan kecuali dengan menerapkan Islam dalam seluruh sendi kehidupan di bawah naungan khilafah Islamiyah. Karena itulah dakwah yang kini relevan dengan penyelesaian problematika umat adalah dakwah menuju pada istinaful hayatil Islamiyah, yaitu memulai kembali kehidupan Islam yang dahulu pernah ada dalam kehidupan kaum muslimin. Demikianlah kutum Ramadan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.